Bab 225. Diizinkan memegang pedang. Lin Feng. Lin Feng pastilah pria yang dicintainya. Tebak orang banyak ketika mendengar permohonan wanita cantik itu. Kenyataan bahwa dia berharap pria itu bisa mengerti setelah kematiannya membuktikan bahwa dia peduli padanya. Kerumunan itu merasa murung, seandainya saja wanita cantik itu memiliki perasaan yang sama terhadap mereka. Itu akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Dia memanggil Lin Feng. Ziling tercengang. Dia menatap kosong ke arah Duan Xinye. Tetapi itu pasti bukan orang yang sama. Lin Feng yang dibicarakan Duan Xinye jelas bukan Lin Feng yang dia kenal. Bagaimana mungkin wanita secantik itu jatuh cinta pada Lin Feng yang dikenalnya? Pada saat itu, Lin Feng yang berada di tengah kerumunan, gemetar hebat. Lin Feng, aku benar-benar tidak tahu. Mengapa dia memikirkan Lin Feng di saat-saat terakhirnya? Aku telah salah paham padanya. Tiba-tiba, hati Lin Feng terasa sakit. Dialah yang membunuh para penjaga hitam untuk menyelamatkannya. Dia telah menyelamatkan Duan Xinye. Tetapi setelah mengetahui rencana jahat tersebut, dia salah menilai dan meninggalkan Duan Xinye. Karena dialah Duan Xinye berakhir dalam situasi ini dan dipaksa menikahi Zi Qiong. Mengapa dia perlu menjelaskan apapun kepadanya? Seharusnya dialah yang percaya padanya. Tunggu, kata Lin Feng. Dia melangkah dan melompat ke udara. Dia langsung mendarat di dalam koridor yang tertutup. Siluet Lin Feng menarik perhatian orang-orang. Kerumunan itu semua menatapnya. Pakaiannya putih, bersih, dan sederhana. Wajahnya halus dan tampan. Selain itu, ketika Duan Xinye melihat Lin Feng, jantungnya mulai berdebar kencang. Itu Lin Feng, dia ada di sini. Tampak alami dan tanpa kekangan. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar berada di depannya dan itu bukan ilusi. Di ujung koridor yang tertutup, Ziling dan Zi menatap Lin Feng. Mereka gemetar. Mungkinkah Lin Feng itu benar-benar orang yang dibicarakan Duan Xinye? Mengapa dia melepas topeng peraknya? Zi, Kak, pria yang dia bicarakan itu Lin Feng, bisik Ziling. Dia tidak percaya. Pada saat itu, Zi dengan putus asa berhenti menatap Lin Haojie. Hatinya dipenuhi kebencian. Kemudian dia menatap Lin Feng dan berkata dingin. Bagaimana mungkin itu Lin Feng? Itu tidak mungkin. Di koridor yang tertutup itu, Lin Haojie juga melihat Lin Feng. Kilatan cahaya muncul di matanya. Sepertinya dia mengenal pemuda itu dari suatu tempat. Dia merasa pernah melihat Lin Feng sebelumnya, tetapi dia menolak gagasan itu karena dia tidak ingat pernah melihat wajah Lin Feng sebelumnya. Duan Xinye menatap Lin Feng sambil tetap diam. Dia juga mulai mengurangi tekanan pada belatinya. Lin Feng. Duan Xinye tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia baru saja membisikkan nama Lin Feng. Ini benar-benar aku minta maaf karena telah membuatmu menderita, kata Lin Feng sambil menghela napas. Permintaan maafnya terdengar tulus. Ketika Duan Xinye mendengar Lin Feng, ia mulai menangis dan terisak-isak. Seketika air mata mulai mengalir tanpa henti di pipinya yang cantik. Namun, senyum tetap teruk di wajahnya. Pada saat itu, seolah-olah segala sesuatu telah kehilangan kemegahannya dibandingkan dengan momen indah ini, kerumunan orang sangat terharu. Suara logam terdengar di udara. Duan Xinye menjatuhkan belati itu ke tanah. Kemudian dia mulai berjalan perlahan menuju Lin Feng. Ketika dia sampai di depannya, dia berkata, Lin Feng, aku tidak menyalahkanmu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Lin Feng menatap Duan Xinye, ekspresi yang dalam dan mendalam muncul di matanya. Dia tampak bingung. Di klan kekaisaran, ada putra mahkota, Duan Wudao, yang sangat agresif, dan putra kedua, Duan Wuya, yang misterius dan sangat kuat. Namun, Duan Xinye, saudara perempuan mereka, murni, polos, dan baik hati. Meskipun ia memiliki status yang sangat tinggi sebagai seorang putri, ia hanyalah seorang gadis muda cantik yang belum berpengalaman. Ketika orang banyak melihat itu, mereka terharu. Mungkin pasangan manis ini adalah belahan jiwa. Ziling dan Zi tercengang. Benar-benar dia, benar-benar Lin Feng. Ternyata Lin Feng lah yang selama ini mereka remehkan. Sungguh mengejutkan, Lin Feng itulah yang sebenarnya dicintai sang putri. Zi benar-benar bodoh karena mengira Lin Feng akan berani macam-macam dengan mereka. Dibandingkan dengan Duan Xinye, mereka bukan apa-apa. Lin Haojie langsung meninggalkan Zi demi Zixia. Di matanya, Zi bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak memberikan penjelasan apapun padanya. Bahkan, itu sangat kejam sehingga dia tidak bisa menerimanya. Lagi pula, itu pasti hanya ilusi. Kenapa dia mencintai Lin Feng? Apa sih yang begitu baik dari pria itu? Ekspresi mengerikan juga tampak di wajah orang-orang dari pemerintahan Zi.
Duan Xinye seharusnya menjadi istri Ziqiong. Namun, pada saat itu, di hari pernikahannya, ia secara mengejutkan mengatakan bahwa ia mencintai orang lain, dan pemerintah Zi tidak dapat menerima hal itu. Pemerintah Zi kehilangan muka. Semua orang akan mengejek mereka. Lin Feng dan Duan Xinye mempermalukan pemerintah Zi di hadapan seluruh orang banyak. Apakah kau sudah selesai merayu sekarang? Tanya Ziqiong dengan sangat dingin. Ia tampak lebih marah daripada siapapun. Dialah yang memainkan peran terpenting dalam cerita itu, dialah yang ingin menikahi Duan Xinye. Tetapi saat itu, Duan Xinye tidak menerimanya dan merusak reputasinya. Lin Feng dan Duan Xinye menatap Ziqiong. Lin Feng menggerakkan Duan Xinye ke belakangnya. Dia menyukai perasaan Lin Feng melindunginya lagi. Pada hari itu ketika Lin Feng mengejar para pengawal hitam meskipun nyawanya dipertaruhkan, dia merasakan hal yang sama, seolah-olah Lin Feng akan mengorbankan nyawanya untuknya. Duan Xinye, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, aku murah hati, aku tidak pernah menyentuhmu. Di masa depan, jika kau meminta apapun dariku, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi hari ini kau memutuskan untuk menggoda pria lain, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan tubuhmu adalah milikku. Ziqiong menatap Duan Xinye dengan suara yang sangat dingin dan menusuk. Orang-orang di pemerintahan Zi begitu tidak tahu malu. Lin Feng menganggap logika Ziqiong menggelikan. Dia telah memaksa Duan Xinye untuk menerima pernikahan itu dan dia mengharapkan Duan Xinye berterima kasih padanya. Jika aku memahami logikamu, jika seseorang memaksa adikmu menjadi istrinya, tetapi tidak menyentuhnya, maka adikmu harus menyerahkan dirinya kepadanya, berterima kasih, dan dengan rela menjadi istrinya? Apakah itu logika orang-orang di dalam pemerintahan Zi? Kata Lin Feng dingin. Orang-orang di pemerintahan Zi menatap Lin Feng dengan dingin. Namamu Lin Feng. Kau sangat lancang berani mengkritik pemerintah Ziku. Aku akan membantaimu. Ziqiong menatap Lin Feng dengan tatapan membunuh. Lin Feng lebih muda darinya dan masih berani menjelekkan pemerintah Zi. Lin Feng memiliki keinginan untuk mati. Kau boleh coba, kata Lin Feng dengan tenang. Ia berdiri di sana, mengenakan pakaian putihnya, dengan pedang masih tersampir di punggungnya. Ekspresinya tanpa emosi dan tanpa rasa takut. Angin sepau-sepau bertiup melalui koridor besar yang tertutup. Pakaian putih Lin Feng berkibar tertiup angin. Pada saat itu, ia tampak riang, alami, dan tanpa beban. Ziling dan Ziyi benar-benar tercengang dan menatap kosong ke arah Lin Feng. Lin Feng bukan orang yang sama lagi. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Dia tidak lagi tenang, sabar, dan ramah. Suaranya dipenuhi semangat. Dia berdiri tegak dan lurus menghadapi pemerintah Zi sendirian. Pada saat itu, Lin Feng tampak unik dan luar biasa kuat. Seolah-olah dia akan menghunus pedang yang sangat dahsyat. Sungguh orang gila. Ziqiong, kakak, serahkan padaku untuk mengurusnya, kata Lin Haojie sambil melangkah. Ini adalah kesempatan baginya untuk memamerkan kekuatannya. Baiklah, kakak, kata Ziqiong sambil sedikit mengangguk. Segera setelah itu, Lin Haojie mulai berlari. Dalam sekejap, ia tiba di depan Lin Feng. Pakaian emasnya berkilauan dan megah. Mengapa aku merasa kita saling mengenal? Tanya Lin Haojie sambil mengerutkan kening. Lin Feng tersenyum dan berkata, serang saja aku sekarang. Karena kau begitu tidak sabar untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ingat nama orang yang akan membunuhmu, namaku Lin Haojie, juga dikenal sebagai pedang hujan emas, kata Lin Haojie dengan angkuh. Lalu dia mulai berjalan lagi. Hujan emasnya menyerbu atmosfer dan memenuhi langit. Hujan emas itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Sungguh gemerlap. Saat hujan emas turun, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Lin Feng. Lin Feng berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Dia mengangkat tangannya. Beberapa energi pedang menyebar di udara. Cahaya terang dan cemerlang berkilat sesaat lalu menghilang tanpa jejak. Namun, pada saat itu, Lin Haojie mengeluarkan jeritan mengerikan. Pedang panjangnya jatuh ke tanah. Tangannya masih memegang pedang dan telah terputus dari siku. Para hadirin benar-benar tercengang. Mata mereka terbelalak. Mereka tidak menyangka apa yang telah dilakukan Lin Feng dan bagaimana ia mencapai hasil seperti itu. Saat itu, Lin Feng masih berdiri di tempat yang sama. Sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Namun, tangan Lin Haojie benar-benar telah terputus dan tergeletak di tanah. Pedang hujan emas, kau adalah aib bagi siapapun yang menggunakan pedang, kau bahkan tidak seharusnya diizinkan untuk memegang pedang, kata Lin Feng dingin. Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Terutama Ziling dan Ziyi, mereka tak henti-hentinya gemetar. Mereka benar-benar terkejut. Lin Haojie, seorang ahli pedang. Lin Feng,
seorang pengecut dan sampah masyarakat. Di hadapan Lin Feng, Lin Haojie hanyalah sampah dan seharusnya tidak diizinkan memegang pedang. Bab 226, Pedang Lin Feng. Lin Feng telah memotong lengan bawah Lin Haojie dalam satu serangan. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan pedangnya, melainkan hanya melambaikan tangannya di udara. Hal itu memancarkan cahaya yang sangat terang sehingga membuat serangan hujan emas tampak seperti lelucon. Nama, pedang hujan emas, telah menjadi bahan lelucon. Seperti yang dikatakan Lin Feng, Lin Haojie seharusnya tidak diizinkan memegang pedang. Itu adalah penghinaan bagi semua pengguna pedang. Lin Haojie jauh dari berbakat, terutama jika dibandingkan dengan Lin Feng. Zi benar-benar bertindak konyol dengan menganggap Lin Feng sebagai sampah dan menganggap Lin Haojie sebagai orang baik. Berpikir bahwa dia akan menjadi naga di antara orang-orang, dia telah menawarkan kesucian tubuhnya kepada Lin Haojie dan malah dipermalukan. Dia sama sekali mengabaikan nasihat Lin Feng. Heye. Pada saat itu, tawa Zi terdengar aneh. Pada saat itu, Lin Haojie, dengan lengannya yang hilang, tampak sangat menyedihkan. Lin Feng, yang melindungi Duan Xinye, tampak heroik, alami, dan tanpa hambatan. Lin Feng benar-benar seperti naga di antara orang-orang. Dia berpikiran terbuka, meskipun Zi telah mempermalukannya berulang kali, dia tidak pernah kehilangan kesabaran. Dia tidak pernah bersikap agresif karena dia tidak peduli, dan dia juga berpikir bahwa kata-kata Zi tidak layak untuk mengganggunya. Lin Feng benar-benar orang yang luar biasa. Ziling juga menatap Lin Feng yang percaya diri seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Lin Feng, yang berdiri di koridor tertutup, tampak alami dan tanpa hambatan. Dia telah memotong lengan Lin Haojie dari siku tanpa ragu-ragu. Apakah benar-benar pemuda yang sama dengan yang mereka temui di pinggir jalan? Apakah pemuda yang sama yang memegang sapu dan menyapu kebun? Apakah pengecut yang sama, yang membuat api di gubuk beratap jerami dan diperlakukan buruk sepanjang perjalanan? Zi dan Ziling mengerti maksud kata-kata ayah mereka saat mereka pergi. Zinan telah menyuruh Lin Feng ikut bersama mereka untuk memastikan mereka tiba dengan selamat di pemerintahan Zi. Itu adalah misinya untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, dia juga memberi mereka kesempatan luar biasa untuk mengenalnya dan menjadi lebih dekat dengannya. Zi sangat konyol, menyebut Lin Feng sampah, membencinya, dan tertipu oleh Lin Haojie yang telah merenggut keperawanannya. Ziling juga tidak pernah menghormati Lin Feng. Tidak diperbolehkan memegang pedang. Lin Haojie hanya berdiri di sana tanpa bergerak, darah mengalir dari lengannya ke tanah. Wajahnya pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia, Lin Haojie yang juga dikenal sebagai pedang hujan emas, seharusnya tidak diperbolehkan memegang pedang, bahwa dia adalah aib bagi para pengguna pedang. Pedang itu tajam, menggunakannya membutuhkan seseorang yang teguh dan bangga. Kau tidak memiliki kualitas-kualitas itu, permainan pedangmu hanya mencolok tetapi tidak memiliki substansi. Kau bahkan seharusnya tidak diizinkan memegang pedang, dan kau seharusnya tidak pernah dianggap sebagai pengguna pedang karena itu merupakan penghinaan bagi mereka yang benar-benar berlatih pedang, kata Lin Feng dengan nada dingin. Lin Haojie tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna pedang yang baik, gayanya mencolok tetapi tanpa substansi. Dia hanya fokus pada penampilan dan bukan pada ketajaman pedangnya. Kau berani-beraninya melukai tanganku? Siapa kau sebenarnya? Kata Lin Haojie sambil mengangkat kepalanya. Ia menatap Lin Feng dengan tajam. Kesan bahwa ia mengenal Lin Feng semakin kuat dalam benaknya. Sebenarnya, aku belum selesai denganmu. Lin Feng memasang senyum dingin di wajahnya. Kemudian dia bergerak maju, dalam sekejap, siluetnya menghilang dan langsung muncul di depan Lin Haojie. Lin Haojie gemetar hebat. Dia tidak berdaya untuk menangkis serangan Lin Feng. Dia merasakan energi pedang yang luar biasa menembus dadanya dan menghancurkan organ-organnya. Wajahnya benar-benar berubah bentuk dan dia menatap Lin Feng dengan tajam. Lin Feng tidak hanya memotong tangannya, tetapi dia juga akan membunuhnya. Kaulah dia, kata Lin Haojie saat melihat tatapan Lin Feng, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah pemuda pendiam dari gubuk beratap jerami yang menyalakan api. Dialah yang selama ini ia sebut pengecut. Kembali ke gubuk beratap jerami itu, Lin Feng hanyalah seorang pengecut tak berguna yang membuat api untuk mereka. Tetapi pada saat itu, Lin Feng bisa dengan mudah membunuhnya. Itu benar-benar kebalikan dari apa yang dia yakini. Jantung Lin Haojie berdebar kencang tetapi dia tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Memang benar, ini aku, kata Lin Feng dingin. Tangan Lin Feng berada di dada Lin Haojie, melepaskan Qi. Segera setelah itu, Lin Haojie mengerang dan Qi menghilang. Namun, matanya masih terbuka lebar.
Dia tidak bisa menerima kematiannya, bahkan di saat-saat terakhirnya. Dia memiliki status sosial yang tinggi, berbakat dan tampan, bagaimana mungkin dia mati begitu mudah di depan kerumunan besar? Boom! 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 Ketika orang banyak melihat mayat itu roboh ke tanah, jantung mereka berdebar kencang. Lin Feng telah membunuh Lin Haojie, sang pendekar pedang hujan emas. Dia tidak peduli dengan status sosial Lin Haojie, dia hanya membunuhnya. Baginya, membunuh Lin Haojie tampak mudah, seolah-olah Lin Feng baru saja membunuh seekor serangga. Pada saat itu, mereka yang paling terkejut adalah kakak beradik Zi dan Ziling. Lin Haojie telah meninggal? Semudah itu bagi Lin Feng untuk membunuh Lin Haojie? Saudari, dia mengenakan topeng karena dia mengenal putri itu. Dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi dan dia tidak ingin membahayakan kita dan ingin menghindari keterlibatan kita. Ziling tiba-tiba mengerti mengapa Lin Feng mengenakan topeng peraknya. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa Zi dan Ziling datang bersamanya. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan mendapat masalah karena dirinya. Kalian berdua tidak berutang apapun kepada Lin Haojie. Kata-kata Lin Feng terngiang-ngiang di benak mereka. Di dalam gubuk beratap jerami itu, mengingat kekuatan Lin Feng, mungkinkah 3 alpak jahat itu telah melukai mereka? Itu mustahil. Hanya saja Lin Feng tetap diam saat itu dan tidak mengungkapkan semuanya. Namun, kedua gadis ini tidak menyukai itu, mereka menyukai pria yang suka pamer, yang sombong. Mereka menyukai Lin Haojie. Mereka menyesali perbuatan mereka. Terutama Zi, yang telah kehilangan keperawanannya kepada Lin Haojie. Beberapa rayuan manis sudah cukup dan dia telah menyerahkan tubuhnya kepadanya. Namun, penyesalan tidak ada gunanya. Lin Haojie telah dibunuh oleh Lin Feng. Lin Feng tidak akan pernah melirik gadis bodoh seperti itu. Zi, yang biasanya sangat angkuh, hancur. Dia menyebut Lin Feng sebagai sampah, tetapi sebenarnya, di mata Lin Feng, dialah sampah yang sesungguhnya. Dia hanyalah seorang gadis muda yang menyedihkan dan tersesat, tidak lebih dari itu. Lin Feng tidak pernah terpengaruh oleh kata-katanya karena kata-katanya tidak berarti apa-apa. Kau akan mati, teriak Ziqiong dingin. Ekspresi mengerikan terlihat di wajah orang-orang dari pemerintahan Zi. Lin Feng berbalik dan menatap Duan Xinye. Di wajah Duan Xinye, terlihat bekas tangisan, tetapi pada saat itu, senyum hangat dan lembut juga muncul di wajahnya. Ia berdiri dengan tenang di belakang Lin Feng. Orang-orang yang membuatmu ingin bunuh diri akan mati juga, kata Lin Feng dengan tenang. Tetaplah dekat denganku. Baiklah, kata Duan Xinye sambil sedikit mengangguk. Lin Feng meletakkan tangannya di belakang punggung, meraih pedang panjangnya, dan menghunusnya. Pedangnya sejernih air, tampak megah dan gemerlap sekaligus tajam. Seorang pengguna pedang. Kerumunan orang, ketika melihat tangan Lin Feng, tercengang. Lin Feng membenci Lin Haojie dan hujan emasnya. Lin Feng bisa membunuh Lin Haojie hanya dengan tangan kosong. Seberapa tajam pedangnya? Tangan Ziling gemetar. Itu adalah pedang, Lin Feng telah mengeluarkan pedangnya. Dia menyukai pengguna pedang yang melakukan segala cara untuk menjadi ahli pedang. Mereka tampak heroik, alami, dan agung. Namun, pengguna pedang itu langka, dan ahli pedang yang kuat bahkan lebih langka lagi. Lin Haojie sudah menjadi pengguna pedang terkuat yang pernah dilihatnya. Pedang Lin Haojie sangat indah dan memukau, namun Lin Feng dapat membunuhnya dengan mudah. Seberapa kuatkah pedang Lin Feng? Pakaian putih dan pedang perak. Lin Feng telah menghunus pedangnya. Pada saat itu, dia berdiri dengan tenang di sana dan perasaan luar biasa menyerbu tubuhnya seolah-olah langit dan bumi terasa berbeda dari sebelumnya. Lin Feng telah memulai fusi buminya. Ziqiong juga merasakan perasaan aneh. Meskipun dia telah mengatakan bahwa dia ingin Lin Feng mati, dia tidak akan menyerang karena dia tidak berani mendekati Lin Feng. Lin Feng berdiri dengan tenang di sana, yang membuat Ziqiong merasa rendah diri. Dia membenci perasaan itu. Bunuh dia, kata Zing dingin. Dalam sekejap, beberapa orang muncul di koridor dengan wajah muram. Mereka melepaskan energi mematikan yang memenuhi seluruh atmosfer. Suasananya sangat mencekam. Sebuah siluet berkelebat dan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh, tetapi Lin Feng tetap tenang dan tak bergerak. Dia tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Saat lawannya mendekatinya, Lin Feng akhirnya bergerak. Dia melangkah maju, sebuah langkah yang sangat kecil. Pada saat itu, energi pedang yang sangat kuat dan mematikan menyebar di udara dan berubah menjadi angin kencang yang menghantam lawan. Pada saat itu, lawan-lawan merasa sesak napas. Lin Feng tampak seperti bukan manusia, melainkan seperti pedang. Selain itu,
Pedangnya tampak seperti pedang surgawi yang melepaskan amarah langit. Pada saat itu, Ziling juga sesak napas. Sebuah pedang telah digunakan, kemegahannya menerangi atmosfer dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Keheningan menyelimuti kerumunan. Orang-orang yang tadinya bergerak menuju Lin Feng tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, seolah waktu telah berhenti. Bab 227. Amukan untuk Sang Putri. Fusi bumi adalah dimensi kultivasi yang tidak pernah dipahami oleh banyak kultivator sepanjang hidup mereka. Bahkan kultivator kuat di lapisan Xuan Qi membutuhkan keberuntungan dan wawasan yang besar untuk memahami fusi bumi. Ketika seorang kultivator dan bumi menyatu, manusia menyerap kekuatan dari bumi itu sendiri. Setiap gerakan selaras sempurna dengan kekuatan langit dan bumi. Pedang Lin Feng meninggalkan cahaya berbentuk lengkungan yang cemerlang dan gemerlap saat menebas udara. Mereka yang menyerang Lin Feng sepenuhnya diselimuti oleh cahaya itu. Energi pedang Lin Feng tampak seperti datang dari segala arah. Segera setelah itu, Lin Feng menyerang orang-orang yang datang untuk menyerangnya. Satu persatu dari mereka roboh. Mereka semua tewas dalam sekejap. Satu pedang telah memusnahkan mereka semua. Tak seorang pun cukup beruntung untuk lolos. Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Beberapa anggota pemerintah Zi yang kuat telah tewas oleh pedang Lin Feng. Dia adalah seorang ahli pedang sejati. Di hadapan Lin Feng, Lin Haojie memang merupakan penghinaan bagi para pengguna pedang. Pedang hujan emasnya yang berkilauan, di depan pedang Lin Feng, tampak seperti sebuah pertunjukan komedi. Pedang Lin Feng memang sangat tajam, dia benar-benar bisa membunuh orang dalam sekejap saat menggunakan pedangnya. Ziying dan Zi Qiong tercengang. Sambil memandang pemuda berpakaian putih itu, mereka merasa marah. Seberapa kuat? Zi Qiong yakin bahwa jika dia melawan Lin Feng, dia pasti akan mati. Tidak akan ada ketegangan sama sekali. Dia akan berakhir sama seperti Lin Haojie. Dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Zi Qiong dan Zi Xia berbalik dan menatap ayah mereka, Ziying. Hanya Ziying yang bisa membunuh Lin Feng. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang menatap Ziying. Dia adalah kepala keluarga Zi, bagaimana mungkin dia mentolerir sikap Lin Feng? Kemampuan bela dirimu tidak buruk, kata Ziying dingin sambil menatap Lin Feng. Ziying telah menembus lapisan Ling Qi ke-9 dan bisa menembus lapisan Xuan Qi kapan saja. Dia mampu merasakan kekuatan Lin Feng dan dia berpikir bahwa keterampilan pedang Lin Feng hanyalah serangan pedang biasa. Dia pasti telah menggunakan semacam trik. Dengan kata lain, dia telah menggunakan keterampilan pedang yang sangat kuat dan tingkat tinggi yang disembunyikan sebagai serangan pedang biasa. Keahlian bela diri, sebuah senyum muncul di wajah Lin Feng seolah-olah sesuatu yang lucu telah dikatakan. Dia sama sekali tidak menggunakan keahliannya. Dia hanya melakukan serangan pedang biasa, hanya saja dia menggunakan fusi pedang dan fusi tanahnya selama serangan-serangan ini. Pedang itu milik tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kau sama sekali tidak mengerti, kata Lin Feng acuh tak acuh. Pemahaman Ziying tentang kultivasi belum cukup maju. Dia tidak tahu apa itu fusi bumi. Hanya mereka yang bisa menembus dimensi itu yang bisa memahaminya dan mengetahui kekuatan yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, Lin Feng tidak perlu menggunakan kekuatan rohnya. Dia bisa menutup matanya dan tetap bisa merasakan daun yang jatuh di kejauhan. Dia bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ziying tidak bisa melakukan itu. Dia hanya bisa mengandalkan intuisinya yang mungkin tidak selalu benar. Bahkan jika dia tahu bahwa beberapa orang bisa menggunakan fusi bumi, dia tetap tidak bisa memahaminya, dia sama sekali tidak merasakan apapun. Jelas, dia bahkan tidak mampu memahami hal-hal mendasar. Kau sama sekali tidak mengerti. Ketika Ziying mendengar kata-kata ini, yang diucapkan oleh Lin Feng dengan penuh percaya diri, dia merasa sangat tidak nyaman. Seorang junior memberitahunya, di depan semua orang, bahwa dia tidak mengerti sesuatu, hal itu membuatnya tampak sangat bodoh. Aku tidak mengerti, kata Ziying sambil tersenyum dingin, lalu menambahkan, kau masih anak-anak dan berani bertindak sombong seperti itu, kau tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Kau datang ke sini, membuat masalah, membunuh orang-orang dari pemerintah Zi dan mempermalukannya. Aku tidak akan begitu saja membunuhmu. Aku akan melumpuhkan kultivasimu. Kau akan menderita setiap hari dalam hidupmu. Kau akan menderita nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Suara Ziying sangat dingin dan menusuk. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, mereka juga merasakan gelombang dingin yang muncul dari Ziying. Lin Feng menatap Ziying. Seketika itu, senyum muncul di wajahnya, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Kenapa kau tersenyum? Tanya Ziying dengan nada yang sangat dingin. Kau jelas takut padaku,
kata Lin Feng setenang sebelumnya, lalu melanjutkan, aku datang ke pemerintahan Zi sendirian, aku membuat kekacauan selama upacara pernikahan anak-anakmu, membunuh calon menantumu, dan membantai sejumlah orang yang termasuk dalam pemerintahan Zi. Pemerintahan Zi dan aku tidak bisa hidup berdampingan, tidak ada cara untuk mengubahnya. Jika kau tidak takut padaku, kau pasti sudah menyerangku. Tetapi saat ini, kau tidak sepenuhnya yakin bisa melawanku. Karena itu, kau hanya melontarkan ancaman kosong. Kau ingin mengetahui seberapa kuat aku sebenarnya sambil mengulur waktu. Ketika Ziying mendengar nama Lin Feng, dia tercengang. Sungguh, dia benar-benar takut pada Lin Feng. Beberapa saat yang lalu, dia sama sekali tidak mengerti tentang pedang Lin Feng. Dia tidak tahu apa-apa dan terlebih lagi, dia takut. Yang membuat Ziying ketakutan adalah dia tidak bisa menentukan seberapa kuat Lin Feng sebenarnya. Jika tidak, dia tidak akan membuang waktu berbicara omong kosong kepada Lin Feng. Dia pasti sudah menyerang Lin Feng segera setelah anggota pemerintah Zi terbunuh. Lin Feng berhasil memahami situasi tersebut dengan sempurna. Tidak peduli siapapun yang kau harapkan akan datang jika kau menundaku cukup lama. Hari ini, kau akan mati. Lin Feng melangkah maju sambil memegang pedangnya. Lin Feng tampak berjalan sangat lambat. Tetapi ketika pedangnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan menyilaukan, Lin Feng, dalam sekejap, telah mendarat di depan Ziying. Kerumunan orang merasa seperti sedang berhalusinasi. Bagaimana Lin Feng bisa menempuh jarak yang luar biasa jauh dalam sekejap. Ledakan. Sesosok roh ilusi berwarna ungu muncul di belakang Ziying dan ukurannya sangat besar. Seluruh tubuh Ziying diselimuti cahaya ungu yang cemerlang. Roh Ziying sangat misterius. Yang mengejutkan, saat bertarung melawan Lin Feng, dia langsung melepaskan kekuatan rohnya. Dia benar-benar membuktikan perkataan Lin Feng, bahwa dia takut padanya. Karena takut pada Lin Feng, dia tidak bisa lengah dan karenanya langsung melepaskan kekuatan rohnya. Tishish. Pedang Lin Feng jatuh dari langit. Tinju ungu, teriak Ziying dengan penuh amarah. Roh ungunya melesat di udara dan berubah menjadi ilusi di sekitar Ziying. Sejumlah besar ki ungu muncul dan berubah menjadi spiral, berputar di sekitar tangan Ziying. Tampak seperti kepalan tangan ungu yang terbentuk di sekitar tangan Ziying. Akhirnya, kepalan tangan ungu raksasa itu meluncur ke depan dan membombardir atmosfer. Dalam sekejap, di kepalan tangan Ziying, kepalan tangan ungu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Lin Feng dengan kecepatan penuh. Seeh. Seeh. Pedang Lin Feng menangkis tinju ungu. Lin Feng terus-menerus menggerakkan pedangnya untuk menangkis gempuran tinju ungu. Lengan bawahnya terasa sangat sakit karena tekanan terus-menerus pada pedangnya. Jurus tinju ungu adalah jurus berkualitas tinggi tingkat Xuan. Jurus dan roh tersebut saling melengkapi. Jurus ini memungkinkan anggota pemerintah Zi untuk melakukan serangan yang sangat kuat dengan kekuatan setara tingkat Di. Kemampuan itu sangat ampuh jika digunakan oleh kultivator tingkat Ling Qi ke-9. Jika dia menggunakan kemampuan itu terhadap sebuah gunung, kawah besar akan muncul di dalamnya. Pedang Lin Feng semakin lambat, seolah tak mampu menahan tekanan. Lengan bawahnya terasa semakin berat. Namun, ia tampak setenang sebelumnya. Hatinya pun dipenuhi tekad. Pedangnya sangat tajam. Lin Feng tampak seolah-olah dia bisa menghancurkan apapun. Para ahli pedang memiliki aura yang luar biasa. Pedang seorang ahli sejati mampu memusnahkan segalanya. Dan seorang ahli sejati tidak akan pernah mundur saat menggunakan pedang seperti itu. Pedang Lin Feng sangat tajam dan menembus atmosfer dengan setiap gerakannya. Pedang Lin Feng tanpa henti menghancurkan tinju ungu itu. Mundur. Ekspresi wajah Ziying berubah drastis. Pedang Lin Feng terus bergerak tanpa henti seperti sebelumnya. Ketika dia melihat pedang itu mengarah lurus ke arahnya, tanpa ragu-ragu, dia melompat mundur. Sesaat kemudian, wajah Ziying pucat pasi karena pedang Lin Feng telah mengalami perubahan lintasan dan sekarang bergerak menuju putranya, Ziqiong. Ziying tidak mampu memblokir serangan itu, lalu apa yang akan terjadi jika Ziqiong menerima serangan tersebut? Kau berani-beraninya, teriak Ziying dengan marah. Mati, kata Lin Feng dingin. Mengapa Lin Feng tidak berani? Seandainya Ziling tidak secara kebetulan menjemputnya di pinggir jalan, Ziqiong pasti akan mencelakai Duan Xinye. Pada saat itu, Lin Feng membunuh Ziqiong bukan karena alasan lain selain untuk membalaskan dendam Duan Xinye. Jika Duan Xinye bunuh diri, Lin Feng akan menyesalinya seumur hidup. Ketika Ziqiong melihat pedang Lin Feng bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh, jantungnya berdebar kencang. Ekspresi wajahnya menunjukkan keputusasaan. Apakah dia, Ziqiong, akan mati? Apakah dia akan terbunuh di hari pernikahannya dan pada saat dia akan memasuki area terlarang?
PSSC. Suara kecil memenuhi suasana. Zikyong tidak berpikir lama. Matanya tampak tenang. Rasa takut, keputusasaan, dia tidak pernah menyangka hari seperti ini akan datang padanya. Zikyong perlahan ambruk ke lantai. Orang-orang di kerumunan menahan napas dan jantung mereka berdebar kencang. Tuan muda dari pemerintahan Zi telah terbunuh. Kata-kata Lin Feng bukanlah omong kosong. Jika dia mengatakan akan membunuh, dia benar-benar membunuh. Dia bisa menembus apa saja dengan pedangnya. Bukan hanya kepala pemerintahan Zi, tetapi semua orang yang terkait dengan upaya mencelakai putri harus mati. Lin Feng sangat marah, dia akan melampiaskan seluruh amarahnya pada sang putri. Bab 228, Pemusnahan Ungu. Betapa kuatnya. Pemuda yang luar biasa kuat. Banyak orang di kerumunan itu tercengang. Jantung mereka berdebar kencang. Berapa umur Lin Feng? Dia tampak jauh lebih muda dari Zikyong. Namun, dia telah membunuh Lin Haojie, sang pendekar pedang hujan emas. Dia telah membunuh beberapa anggota dari pemerintahan Zi, dan pedangnya telah membuat seorang kultivator di puncak lapisan Lingqi ke-9 mundur saat dia membunuh Zikyong. Mengerikan adalah satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan kekuatan Lin Feng. Pemerintah Zi adalah kelompok terkuat dan paling berpengaruh di seluruh wilayah tersebut. Selain itu, Lin Feng masih muda, namun ia berani membantai begitu banyak orang dari pemerintah Zi, memusnahkan segalanya dan membunuh siapapun yang mencoba menghentikannya. Ziling dan Zi, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka mengira Lin Feng hanyalah sampah, tetapi pada akhirnya, dia jauh lebih kuat daripada Lin Haojie. Dia sangat kuat dan memiliki bakat alami yang luar biasa. Dia bahkan berhasil membuat Zi Ying mundur. Senyum Duan Xinye, sambil menatap punggung Lin Feng, semakin lebar. Dia tahu betapa bersemangat dan bertekadnya Lin Feng. Pada hari itu, Lin Feng telah mengejar dan membunuh 5 kultivator yang sangat kuat untuk menyelamatkannya. Di antara 8 orang itu, semuanya lebih kuat dari Lin Feng. Mereka semua telah menembus lapisan Lingqi ke-7. Lin Feng, mengandalkan sikapnya yang tak kenal takut, tampak seperti dewa perang saat dia membunuh para letnan pengawal hitam. Pada akhirnya, hanya satu yang tersisa hidup. Lin Feng rela mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia juga siap mati jika tidak bisa bersama Lin Feng. Tampaknya mereka sangat cocok satu sama lain, tak ada yang bisa memisahkan mereka. Ah! Teriakan pilu memenuhi suasana dan mengejutkan kerumunan. Zi Ying menatap tajam mayat yang tergeletak di tanah. Ia hanya memiliki satu putra. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membesarkannya dan membentuknya menjadi kultivator yang kuat. Hari ini seharusnya menjadi hari yang indah baginya. Ia akan memasuki area terlarang, tetapi saat ini, ia terbaring di tanah sebagai mayat. Aku ingin kau mati. Suara Zi Ying dipenuhi kebencian. Dia menatap Lin Feng dengan tajam. Rohnya yang sangat kuat tiba-tiba mengeluarkan raungan gila. Rohnya tampak seperti telah kehilangan akal sehat. Darah menetes dari pedang Lin Feng. Ketika dia melihat Zi Ying, yang meraung kesedihan, niat membunuh memenuhi mata Lin Feng. Aku juga ingin kau mati. Lin Feng berlari ke arah Zi Ying. Ledakan. Sebuah spiral ki ungu melesat dari tangan Zi Ying dan membentuk kepalan tangan ungu. Di belakang tubuhnya, rohnya memancarkan cahaya ungu yang tak berujung. Kepalan tangan ungu Zi Ying menghantam atmosfer ke arah Lin Feng. Kemudian, kepalan tangan ungu itu berubah menjadi siluet yang persis seperti roh ungu di belakang Zi Ying. Tiba-tiba awan ungu besar melesat di udara langsung menuju Lin Feng seolah ingin menelannya sepenuhnya. Kedua serangan itu kini menyerbu ke arahnya. Mati! Lin Feng menebas dengan pedangnya dan membelah raksasa ungu itu menjadi 2. Tetapi awan ungu itu terus bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Selain itu, siluet ungu itu menyusun kembali dirinya dari 2 bagian tersebut. Mati, mati, mati. Zi Ying berteriak dengan marah, ia terus melepaskan spiral ungu ke arah siluet raksasa itu. Raksasa ungu itu tiba-tiba menggerakkan tangannya. Serangan tinju ungu yang luar biasa muncul dari tangannya. Selain itu, mata raksasa ungu itu tampak seperti mata manusia. Matanya dipenuhi kebencian, kedinginan, dan niat membunuh. Ini juga merupakan keadaan pikiran Zi Ying saat itu. Serangan jenis apa itu? Ketika orang banyak melihat itu, mereka tercengang. Energi itu tiba-tiba berubah menjadi raksasa ungu, dan terlebih lagi, raksasa ungu itu bisa menyerang, seolah-olah Lin Feng sekarang harus melawan 2 lawan sekaligus. Pemusnahan ungu. Beberapa keturunan langsung dari pemerintahan Zi benar-benar tercengang.
Pemusnahan ungu adalah keterampilan yang hanya diketahui oleh keturunan langsung dari pemerintahan Zi. Warna ungu merujuk pada warna Qi, Qi ungu dapat berubah bentuk. Pada saat itu, raksasa ungu itu benar-benar muncul karena Zi Ying mengendalikannya. Pemusnahan, karena serangan itu sangat dahsyat dan dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Raksasa itu hampir tak terkalahkan. Bahkan serangannya pun tak terbendung. Hampir mustahil untuk melindungi diri saat menghadapi serangan sekuat itu. Itu adalah kemampuan yang sangat hebat. Keahlian dan semangatnya benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Lin Feng juga terkejut. Dia telah menyerang raksasa ungu itu dan membelahnya menjadi dua. Tetapi itu hanya membuang waktu, awan ungu itu hampir mencapainya. Awan ungu itu sangat kuat, satu-satunya tujuannya adalah kehancuran. Penglihatan Lin Feng seolah mampu menembus udara itu sendiri. Pada saat itu, dia berdiri di sana tetapi terasa seolah kehadirannya telah lenyap. Dia dan bumi berada dalam simbiosis sempurna. Tubuhnya telah menyatu dengan Qi langit dan bumi. Mati. Ilusi ungu itu secara mengejutkan berbicara. Suaranya sangat dingin. Energi mematikan itu mengelilingi tubuh Lin Feng dan kemudian menelannya. Lin Feng pergi kemana? Teriakan marah menggema di udara. Kerumunan yang terdiam itu menghela napas. Mereka hanya melihat siluet putih berdiri di sebelah Duan Xinye. Jika bukan Lin Feng, siapa lagi mungkin? Beberapa saat sebelumnya, seluruh kerumunan terpesona oleh awan ungu itu dan sama sekali tidak memperhatikan Lin Feng. Cepat sekali. Kapan dia menghindar? Pikir orang-orang di kerumunan. Lin Feng terlalu cepat, sesaat sebelumnya. Sepertinya Lin Feng menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan tidak menyadari gerakannya. Jika aku tidak berhasil menembus dimensi fusi bumi, aku pasti akan terluka parah akibat serangan itu. Roh yang aneh sekali. Seperti yang diharapkan, aku tidak boleh lalai. Kemudian, Lin Feng melihat raksasa ungu itu tiba-tiba berubah menjadi wajah ungu yang sangat besar. Wajah itu mengerikan. Zi Ying berdiri di belakangnya dan tetap tak bergerak. Rohnya tidak lagi berada di belakang punggungnya, tetapi sedang bertarung melawan Lin Feng. Rawaur, raksasa itu meraung dan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Lin Feng berdiri dengan tenang di sana dan dapat merasakan Qi yang dilepaskan oleh raksasa itu. Segera setelah itu, senyum dingin dan acuh tak acuh muncul di wajahnya. Lin Feng meraih Duan Xinye, siluetnya berkedip dan dia mundur. Raksasa itu menyerang Lin Feng, tetapi dia terus menghindar, membuat raksasa itu meraung sekali lagi. Raur, raksasa itu meraung sangat keras lalu mengerang. Kerumunan hanya bisa melihat raksasa ungu itu perlahan menghilang. Awan ungu itu perlahan lenyap hingga benar-benar hilang. Sudah hilang? Kerumunan itu tercengang. Mereka menatap Zi Ying. Rohnya berada di belakangnya, tetapi sangat kecil dan tampak sangat rapuh. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan rohmu dengan sempurna. Lin Feng tersenyum dingin. Persepsinya sangat tajam. Pada saat raksasa ungu itu menyerangnya, Lin Feng merasakan bahwa kekuatannya secara bertahap semakin melemah. Meskipun Zi Ying berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, kekuatannya tetap semakin melemah, itulah sebabnya Lin Feng memilih untuk mundur. Seperti yang diharapkan, dia tidak perlu menghindar lagi, awan ungu itu telah lenyap. Sesaat sebelumnya, Zi Ying ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lin Feng, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki cukup kekuatan. Sekarang, giliran saya. Lin Feng melangkah dan melepaskan energi mematikan. Sejumlah besar Qi pedang muncul. Pedang Lin Feng memancarkan cahaya yang sangat dingin. Wajah Zi Ying sangat pucat. Beberapa saat sebelumnya, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi tidak berhasil membunuh Lin Feng. Dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Selain itu, dia telah menghabiskan seluruh cadangan Qi-nya saat mengendalikan rohnya. Jika dia tidak terbunuh oleh Lin Feng, itu akan menjadi keberuntungan. Sekarang giliranmu, tapi kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Pada saat itu, sebuah suara agung, seolah-olah berasal dari cakrawala, menyebar ke seluruh atmosfer. Gema suara itu memenuhi langit. Zi Ying gemetar hebat. Ekspresi wajahnya tajam. Kultivator terkuat dari pemerintahan Zi akhirnya tiba. Kerumunan dan Lin Feng mengangkat kepala mereka dan memandang ke langit di atas istana. Ada siluet yang tampak mengesankan dan megah di langit. Dari ketinggian, orang itu sedang memandang mayat-mayat mantan anggota pemerintahan Zi. Keinginannya untuk membunuh mencapai langit. Lapisan Xuan Qi. Kerumunan itu tercengang. Ada desas-desus bahwa orang terkuat di pemerintahan Zi bukanlah Zi Ying sama sekali, melainkan seorang lelaki tua di lapisan Xuan Qi.
Pada saat itu, tampaknya desas-desus itu ternyata benar. Kultivator kuat dari lapisan Xuan Qi itu telah muncul, dan kemunculannya disebabkan oleh Lin Feng. Seandainya dia tidak datang, pemerintahan Zi akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Lin Feng. Dia bahkan akan membunuh kepala keluarga, Ziying. Seorang pemuda berhasil melakukan semua ini. Orang banyak selalu menganggap hal seperti itu mustahil, bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun. Terkadang, beberapa hal di dunia ini bahkan lebih gila daripada yang bisa dibayangkan orang. Pemuda tampan berpakaian putih itu, demi melindungi seorang wanita cantik, telah datang ke pemerintahan Zi dan membunuh semua orang. Hanya pria seperti dialah yang pantas menikahi wanita secantik dan selembut Duan Xinye. Zi Qiong tidak akan pernah bisa menikahinya. Dia bukan apa-apa dibandingkan dengan Lin Feng. Satu tebasan pedang saja sudah cukup untuk membunuhnya. Dia bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat itu, kultivator lapisan Xuan Qi turun dari langit. Segera setelah itu, dia jatuh di koridor dan berdiri di sisi Ziying. Dia dengan tenang memandang semua mayat di tanah. Baiklah, baiklah, baiklah. Kultivator tingkat Xuan Qi itu sangat marah. Dia mengucapkan kata, baiklah, 3 kali, mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 229. Pedang Matahari Terbit. Paman Kakek. Ketika Zing melihat lelaki tua itu, dia membungkuk dengan sangat hormat. Kilatan dingin terpancar di matanya. Paman kakeknya adalah kultivator kuat dari lapisan Xuan Qi. Karena dia telah datang, Lin Feng pasti akan mati. Orang itu sama sekali tidak tampak lebih tua dari Zing. Dia terlihat seperti seumuran dengan Zing. Kerumunan orang sama sekali tidak merasa aneh. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin panjang umurnya. Kultivator yang kuat juga tampak lebih muda. Kultivator yang sangat kuat tampaknya memiliki vitalitas yang luar biasa, dan sepertinya akan tetap awet muda selamanya. Di benua 9 awan, beredar desas-desus bahwa beberapa orang telah mencapai tingkat keabadian dalam kultivasi. Banyak kultivator ingin menjadi sekuat mungkin karena itu berarti umur yang lebih panjang dan mungkin keabadian. Bertani selalu menjadi hal terpenting bagi masyarakat di benua itu. Kau masih berani memanggilku Paman Buyut? Paman Buyut itu mengerang dingin. Orang-orang yang tergeletak di tanah itu adalah sebagian dari para elit dalam pemerintahan Zi, generasi baru hampir musnah. Satu-satunya yang tersisa adalah Zi Xia. Pemerintahan Zi akan kehilangan keturunannya. Saya telah melakukan kesalahan. Ziying tidak bisa menyangkalnya. Sebagai kepala keluarga Zi, dia telah menempatkan mereka dalam situasi yang sangat kritis. Itu adalah tanggung jawabnya. Bahkan putranya sendiri telah terbunuh. Kamu akan dihukum atas kesalahanmu, tetapi untuk saat ini. Suara lelaki tua itu sangat dingin dan dia menatap Lin Feng. Kau masih sangat muda dan kau sudah menembus lapisan Ling Qi ke-8. Kau bisa saja memiliki masa depan yang cemerlang, tetapi sekarang kau ditakdirkan untuk mati di sini. Saat berbicara, Qi yang sangat mematikan muncul dari tubuhnya. Seluruh kerumunan mulai merasa kedinginan. Lin Feng telah menembus lapisan Ling Qi ke-8 dan dengan mengandalkan pedangnya, ia berhasil membuat Ziying, yang berada di puncak lapisan Ling Qi ke-9, mundur. Sungguh dahsyat. Kerumunan orang itu tercengang. Mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu menakjubkan. Oh benarkah? Kurasa kita harus mencobanya untuk mengetahui apakah aku akan mati atau tidak, kata Lin Feng acuh tak acuh. Suaranya setenang sebelumnya, detak jantungnya stabil dan tidak berdebar. Sebenarnya, Lin Feng telah menembus lapisan Ling Qi ke-8. Pada hari itu ketika dia menembus dimensi fusi bumi, dia telah menembus lapisan Ling Qi ke-8 dari lapisan Ling Qi ke-6 hanya dengan satu lompatan. Sebelumnya, ketika dia belum tahu cara menggunakan fusi bumi, dia mengandalkan media lain untuk menantang kultivator yang lebih kuat. Saat itu, dia tahu cara menyatu dengan bumi di sekitarnya. Meskipun dia berada di lapisan Ling Qi ke-8, dia dapat dengan mudah mengalahkan kultivator biasa di lapisan Ling Qi ke-9. Jika hanya Zing dan serangan anehnya, Lin Feng pasti sudah membunuhnya. Sungguh gila. Kerumunan orang memperhatikan Lin Feng dan lelaki tua itu saling berhadapan. Lin Feng sedang menghadapi seorang kultivator tingkat Xuan Qi dan bersedia melawannya. Kau cukup gegabah. Akan kutunjukkan padamu bahwa kultivator tingkat Xuan Qi tidak dapat dikalahkan oleh kultivator tingkat Ling Qi. Pria tua itu menyingsingkan lengan bajunya dan tiba-tiba, butiran pasir mulai berterbangan di udara. Yang mengejutkan, ada angin yang sangat kencang, sekuat badai. Angin itu berdesir di udara. Para kultivator tingkat Xuan Qi dapat mengendalikan Qi murni.
Ki murni adalah kekuatan yang dapat dipinjam dari langit dan bumi. Kemudian dapat dipadatkan menjadi bentuk energi. Ia dapat dengan mudah membunuh kultivator tingkat Lin-Qi seolah-olah mereka adalah serangga. Perbedaannya terlalu besar, tidak ada jalan keluar. Pria tua itu mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap Lin Feng. Dia mulai menyerap ki murni berwarna ungu. Itu tampak seperti bintang ungu yang menyilaukan. Selain itu, pancaran ki murni itu bukanlah ilusi. Itu adalah cahaya cemerlang yang luar biasa. Itu benar-benar hasil dari ki murni. Kekuatannya luar biasa. Lin Feng mulai berjalan sambil memegang pedangnya dan mengarahkannya ke tanah. Pedang itu memancarkan cahaya terang dan dingin. Tampak sangat dingin dan tanpa rasa takut. Kalau begitu, aku akan mencoba sesuatu yang baru dengan pedangku melawan ki murnimu. Kita berdua akan belajar sesuatu. Suara Lin Feng terdengar dingin. Kerumunan orang tercengang. Dia memang pantas disebut jenius. Kecerdasannya sungguh mengejutkan. Kau ingin menguji kemampuan pedangmu melawanku dan mengajariku sesuatu, kata lelaki tua itu sambil menyeringai jahat. Ia belum pernah mendengar seseorang dari lapisan Lin-Qi mengatakan bahwa mereka akan mencoba sesuatu yang baru melawan kultivator lapisan Xuan-Qi. Biasanya mereka hanya memohon ampun. Lin Feng selalu melakukan apa yang dia katakan. Bahkan jika itu gila, dia tetap mengikuti kata hatinya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Tangan lelaki tua itu bergetar. Cahaya dari ki murni yang diserap ke telapak tangannya menyilaukan mata. Segera setelah itu, dia melepaskannya. Bintang ungu yang mematikan itu tampak seperti kehancuran total. Bahkan orang-orang yang tidak berada di koridor tertutup pun bisa merasakan kekuatan bintang ungu itu. Pedang matahari terbit. Lin Feng dengan cepat mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Namun, di mata orang-orang di kerumunan, gerakan itu tampak lambat dan jelas, seperti matahari terbit. Pedang itu tampak seperti matahari terbit di timur. Perlahan-lahan pedang itu naik ke langit, memenuhinya dengan kekuatan yang luar biasa. Kerumunan orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka merasa seolah-olah benar-benar sedang melihat matahari merah yang perlahan bergerak naik ke langit. Pedang matahari terbit tampak seperti matahari terbit berwarna merah. Betapa indahnya. Terlihat seperti matahari terbit. Ziling merasa seperti sedang bermimpi. Dia berbisik, "Kak, Lin Feng adalah pencipta jurus itu. Dia menciptakannya pagi ini saat kita menyaksikan matahari terbit. Beginilah cara dia menciptakan jurus itu." Pagi itu, Ziling dan Lin Feng sedang menyaksikan matahari terbit bersama. Saat itu, ia bahkan menghela napas sambil mengeluh bahwa Lin Feng bukanlah orang yang ingin ia ajak berbagi momen itu. Namun, saat itu, ia sedang menikmati kenangan tersebut. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah melihat keterampilan seperti itu lagi. Keterampilan yang diciptakan. Ziyi gemetar. Para kultivator, termasuk para jenius, biasanya mempelajari dan mempraktikkan keterampilan dan teknik yang diciptakan oleh leluhur mereka. Kultivator yang mampu menciptakan keterampilan sangatlah langka, terutama yang begitu indah dan menginspirasi. Itu tampak seperti sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh orang yang tercerahkan secara spiritual, dan itu muncul di depan kerumunan. Cahaya ungu dan cahaya merah bertabrakan. Cahaya yang sangat terang memenuhi seluruh atmosfer, hampir membutakan mata orang banyak. Mata mereka sangat sakit setelah melihat cahaya yang begitu terang. Tampaknya semua kekuatan itu tetap berada di udara untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilang dan cahaya meredup. Siluet Lin Feng muncul. Dia memegang pedangnya dan tampak riang, alami, dan tanpa batasan. "Pedang matahari terbitmu, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Sayangnya, kau telah membunuh keluargaku, jadi aku harus melakukannya," kata lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu telah mencapai lapisan Xuan-Qi, ia menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jika Lin Feng terus berlatih, ia dapat dengan mudah menjadi kultivator yang benar-benar hebat. Lin Feng hanya membutuhkan beberapa tahun sebelum mencapai level yang lebih tinggi dari lelaki tua itu. Lapisan Xuan-Qi bukanlah tujuan akhir Lin Feng. Sebagian orang menyukai Lin Feng, sementara sebagian lainnya iri padanya. Namun, lelaki tua dari pemerintah Zi belum pernah melihat pemuda berbakat seperti itu. Semua junior di pemerintah Zi jauh dari sekuat Lin Feng. Dia selalu berharap akan ada seorang jenius muda di pemerintah Zi. Sayangnya, tidak pernah ada, dan pertama kali dia melihat seorang jenius luar biasa seperti itu bukanlah keturunannya sendiri, melainkan musuh pemerintah Zi. Pria tua itu ingin menampar Zi Ying berulang kali. Bukannya berteman dengan Lin Feng, dia malah menjadi musuhnya. Sungguh bodoh. Hal seperti itu tidak bisa dimaafkan. "Ayo, serang,"
kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu punya. Pria tua itu juga terdengar tenang. Dia mulai bergerak dan dalam sekejap, dia mendarat di depan Lin Feng. Tangannya diselimuti ki murni berwarna ungu yang sudah menebas ke arah tubuh Lin Feng. Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Seseorang seperti Lin Feng, yang berani menantang kultivator tingkat Xuan Qi saat masih berada di tingkat Ling Qi, benar-benar ada. Pedang membara. Lin Feng mengatakan itu dengan suara rendah. Cahaya yang sangat cemerlang muncul dari pedangnya. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang tak terbatas. Cahaya yang dipancarkan oleh pedang itu bersinar dan mengagumkan. Itu adalah cahaya matahari yang terik. Cahaya itu menerangi segalanya. Itu sangat dahsyat. Itulah pedang pembakar. Seeh. Seeh. Energi mematikan berkobar di sekitar pedang. Serangan itu adalah hasil dari pengetahuan kultivasi Lin Feng. Dia telah menggunakan energi mematikannya untuk menciptakan jurus ini. Cahaya yang dipancarkan oleh pedang itu seterang matahari dan pedang itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Ledakan. Aura mengerikan memenuhi atmosfer. Ketika pedang yang membara mendekat, lelaki tua dari pemerintahan Zi mundur. Seorang kultivator tingkat Xuan Qi mundur ketika menghadapi Lin Feng. Anehnya, dia telah bergerak mundur. Namun, itu hanya langkah kecil ke belakang dan kemudian langkah ke samping. Bayangan gelap. Lin Feng tidak menghentikan serangan pedangnya dan dia menggunakan jurus tingkat 2 dari bayangan salib mematikan, bayangan gelap. Tubuhnya lenyap dan berubah menjadi bayangan. Sepertinya dia telah menghilang. Dahulu kala, ketika Lin Feng berjuang menyelamatkan Duan Xinye, dia telah menggunakan jurus bayangan gelapnya, tetapi dia tidak mampu berubah menjadi bayangan sempurna. Namun, pada saat itu, karena dia tahu cara menyatu dengan bumi, ketika dia menggunakan jurus bayangan gelapnya, tubuhnya benar-benar berubah menjadi bayangan sempurna, sama sekali tidak terlihat. Hanya kekuatannya yang mengerikan yang tersisa. Puncak ungu, bisik lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu merasakan seluruh kekuatan Lin Feng, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Cahaya ungu yang luar biasa muncul, itu adalah cahaya ungu yang terbuat dari ki murni. Seeh. Seeh. Pedang Lin Feng menembus ki murni. Ekspresi wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Tubuhnya seperti ilusi, ia berkedip dan menghilang. Kemudian ia mendarat lebih jauh di koridor. Kali ini ia mundur jauh lebih jauh. Lelaki tua dari pemerintah Zi itu, sekali lagi, mundur karena Lin Feng. Namun ekspresi wajah Lin Feng sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Dia tidak mengejarnya. Dia berbalik dan menatap Ziying, yang sekarang jauh lebih dekat dengan Lin Feng daripada lelaki tua itu. Mata Lin Feng dipenuhi dengan kobaran api yang mengancam. Ekspresi wajah Ziying berubah drastis. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tubuh Lin Feng bergerak sekali lagi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Bab 230. Kemuliaan Salib. Di kaki Gunung Zi Emas, sekelompok kuda lapis baja berlari kencang. Kelompok itu terdiri dari sekitar 30 orang. Sebagian besar dari mereka mengenakan topeng perunggu yang menutupi seluruh wajah mereka. Tetapi sesekali, terlihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi tegang. Mereka melepaskan ki yang kuat saat berkuda. Yang mengejutkan, semua kuda ini adalah kuda lapis baja Qi Xie. Mereka adalah orang-orang dari negara Sueyu. Orang yang memimpin kelompok itu berbeda dari yang lain. Anehnya, dia adalah seorang perempuan, tampak lembut dan mengenakan pakaian putih. Meskipun kerudung tipis menutupi wajahnya, dia tampak suci dan murni. Cara dia menggerakkan tubuhnya memberi kesan bahwa dia melayang di udara seperti roh surgawi. Itu memberi kesan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Wanita di barisan depan itu adalah Meng Qing. Pakaiannya putih seperti salju dan dia melayang di udara seperti makhluk surgawi. Kelompok kavaleri Qi Xie itu mengikuti Meng Qing. Mereka adalah unit pedang surgawi Qi Xie. Selama beberapa hari terakhir, setelah Lin Feng melakukan perjalanan ke negara Moyu, dia tidak mendengar kabar apapun tentang pertempuran tersebut. Setelah pertempuran, sekelompok kavaleri Qi Xie mengikuti Meng Qing dan mencari Lin Feng. Mereka telah melacaknya selama beberapa hari. Secara kebetulan, mereka mengetahui dari desa Gunung Ziwei bahwa Lin Feng berada di pemerintahan Zi. Selain itu, Meng Qing dan yang lainnya telah berpacu dengan kecepatan penuh menempuh jarak yang sangat jauh itu tanpa istirahat. Pada saat yang sama, di luar gedung pemerintahan Zi, Lin Feng berdiri di depan pintu masuk area terlarang. Dia baru saja membuat lelaki tua itu mundur dalam sekejap mata,
Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia meraih tangan Duan Xinye dan melompat ke arah Ziying yang menggendong putri di sisinya. Tidak! Ziying berteriak sangat keras. Ziying adalah patriark sekte pemerintahan Zi dan dia tampak sangat lemah jika dibandingkan dengan Lin Feng. Lin Feng membuatnya terlihat seperti kultivator lemah yang tidak mampu menahan satu serangan pun. Selain itu, hanya ada kurang dari 1 detik antara saat Lin Feng berhenti bertarung melawan lelaki tua itu dan saat dia muncul tepat di depan Ziying. Sepertinya dia bisa membunuh Ziying kapan saja. Hati Ziying dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Dia adalah patriark pemerintahan Zi, dia telah mencapai puncak lapisan Ling Qi ke-9 dan dihormati di seluruh wilayah. Tidak ada seorang pun yang tidak menghormati dan memujanya. Namun pada saat itu, Lin Feng, seorang remaja yang datang sendirian, telah membunuh anggota pemerintahan Zi dan memperlakukan Ziying seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Dia bergerak untuk membunuhnya sambil masih bertarung dengan kultivator senior dari pemerintahan Zi. Sebuah ilusi ungu yang menakutkan muncul, seluruh tubuh Ziying diselimuti oleh ki ungu dari ilusi itu. Dia dengan ganas mengangkat tinjunya dengan seluruh energi yang tersisa. Pedang matahari terbenam. Dia mengangkat pedangnya ke udara dan menebas atmosfer menuju tanah. Namun, pedangnya tidak berkilauan, melainkan memberikan kesan kesunyian dan kesepian. Sang jenius yang bersemangat, kultivator yang sangat kuat itu, juga memiliki saat-saat kesepian dan kesedihan, saat-saat yang mirip dengan matahari terbenam. Pedang matahari terbenam dipenuhi dengan ki yang mematikan dan kesepian. Pedang matahari terbit milik Lin Feng sangat cepat dan dahsyat. Pedang membara miliknya dapat menerangi segalanya, tetapi juga menghancurkan semua yang diteranginya. Pedang matahari terbenam milik Lin Feng sepertinya menolak untuk terlihat mencolok, tidak ada keindahan di dalamnya, betapapun gemerlapnya pedang itu dulu, semuanya memudar menjadi kegelapan. Ziling bisa merasakan kekuatan pedang itu. Dulunya ia memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh wilayah. Dan saat ini, ia dipermalukan oleh Lin Feng. Ini adalah kebalikan dari apa yang biasa ia alami. Jantung Ziying berdebar kencang. Kekuatan serangannya mulai memudar. Sepertinya di bawah pedang Lin Feng, segala sesuatu yang memancarkan cahaya terang dan menyilaukan sedang ditekan. Saat pedang matahari terbenam milik Lin Feng mencapai tanah, Ziying perlahan roboh. Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Patriark pemerintahan Zi telah tewas akibat satu tebasan pedang. Betapa kuatnya. Orang-orang di kerumunan merasa lumpuh. Ziying juga telah dibunuh oleh Lin Feng. Sungguh pemuda yang sangat kuat. Ledakan. Cahaya ungu yang luar biasa muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu dan memenuhi udara. Lin Feng telah membuatnya mundur dan pada saat itu, dia membunuh Ziying. Di depan mata lelaki tua itu, Lin Feng telah membunuh patriark pemerintahan Zi, Ziying. Ini bukan hanya tentang Lin Feng yang membunuh keturunannya, tetapi juga penghinaan yang mengejutkan. Lin Feng membuat lelaki tua itu tampak benar-benar tidak berguna. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 bagian. Wajah lelaki tua itu tampak mengerikan dan sangat dingin. Kemudian dia melompat mundur ke koridor. Seluruh koridor bergetar seolah-olah akan runtuh karena tekanan yang dipancarkannya. Memotong-motongku menjadi 1000 bagian. Ekspresi wajah Lin Feng dingin. Kemudian dia melanjutkan, saat kau datang, kau bilang aku tidak akan pernah mendapat giliran. Aku tidak bisa membunuhnya karena aku sudah mati. Kau akan dikubur di sini bersamanya, kata lelaki tua itu sambil melangkah lagi. Tanah bergetar, membuat jantung Lin Feng ikut berdebar. Lelaki tua itu sangat marah. Lelaki tua dari lapisan Xuan Qi itu murka. Yah, sekali lagi, kita harus melihat seperti apa hasil akhirnya. Lin Feng menempatkan Duan Xinye di belakangnya dan bergerak maju sambil melepaskan energi pertempurannya. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas dan nyata merasakan energi pertempuran Lin Feng. Meskipun dia menghadapi kultivator kuat dari lapisan Xuan Qi, dia tidak mundur. Dia benar-benar tak kenal takut. Hanya energi pertempuran yang membara di sekitarnya dan hatinya dipenuhi dengan semangat. Inilah seorang kultivator sejati. Dia sangat bertekad. Bagaimana mungkin dia tidak kuat jika memiliki tekad seperti itu? Lin Feng tidak menjadi sekuat itu hanya karena bakat alaminya yang tinggi, tetapi juga berkat kemauan dan tekadnya. Baiklah, teriak lelaki tua itu ketika merasakan energi pertempuran Lin Feng. Ia kemudian mulai berlari dan energi luar biasa muncul dari tinjunya. Ki murni berwarna ungu melesat dengan dahsyat di udara langsung menuju Lin Feng. Pedang mematikan. Lin Feng menggunakan pedang mematikannya saat menyatu dengan bumi, sehingga kekuatannya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya.
Pedang itu memancarkan ki yang mematikan saat menyatu sempurna dengan energi bumi. Ledakan. Energi ki murni berwarna ungu dan pedang Lin Feng bertabrakan. Sebuah kekuatan luar biasa menekan pedang Lin Feng. Tekanan dari pedangnya terasa seperti menabrak gunung. Rasanya sangat berat. Para kultivator tingkat Xuan Qi menggunakan ki murni sejati, yang dipadatkan dan digunakan langsung dalam serangan mereka. Ini jauh lebih kuat daripada ki murni yang digunakan oleh tingkat kultivasi yang lebih rendah. Pria tua itu berteriak dengan marah, dia juga telah menggunakan sebanyak mungkin ki murninya dalam serangannya. Meskipun hanya satu serangan, Lin Feng tidak mampu melawan. Lengan bawahnya terluka parah akibat tekanan dan tubuhnya terlempar ke belakang. Kau terlalu overestimated kemampuanmu sendiri, kata lelaki tua itu dingin. Segera setelah itu, dia mulai berlari dan tanah bergetar di bawah kakinya. Energi ki murni berwarna ungu di sekitar tubuh lelaki tua itu berubah bentuk menjadi spiral dan melesat keluar dari kepalan tangannya. Dia melancarkan serangan tinju yang sangat kuat lainnya langsung ke arah Lin Feng. Ledakan. Benturan dahsyat lainnya. Lin Feng mengerang kesakitan. Dia meraih tangan Duan Xinye dan mundur. Lelaki tua itu tampak seperti iblis ungu yang menakutkan. Inilah perbedaan antara lapisan Xuan Qi dan lapisan Ling Qi. Mereka tidak bisa saling bertarung. Antara lapisan Ling Qi dan lapisan Xuan Qi, terdapat terlalu banyak perubahan di dalam tubuh, pikir Lin Feng. Pertempuran penting untuk mendapatkan pengalaman, bertarung melawan kultivator lapisan Xuan Qi juga merupakan cara untuk menantang dirinya sendiri dan mendapatkan pengalaman. Cepat atau lambat, dia akan mencoba menembus lapisan Xuan Qi. Pengalaman tentang bagaimana lawan di lapisan Xuan Qi bertarung akan berguna setelah berhasil menembus lapisan tersebut. Pokoknya, akan buruk jika kita membiarkan semuanya berakhir hanya dengan ini. Sejumlah besar energi pertempuran mulai membara di sekitar tubuh Lin Feng. Dia menatap tajam lelaki tua itu. Tidak perlu menatapku seperti itu. Aku berada di lapisan Xuan Qi, kau tidak punya kesempatan. Kau bahkan tidak akan bisa menyentuhku, kau hanya bisa menunggu kematianmu. Suara lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Ki murni berwarna ungu yang mengelilingi tubuhnya semakin pekat. Oh, begitu ya? Jawab Lin Feng dengan suara rendah. Lalu tiba-tiba menghilang. Bayangan gelap. Dia berubah menjadi bayangan. Apakah menurutmu itu akan membantumu? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Indra seorang kultivator di lapisan Xuan Qi sangatlah berkembang. Meskipun kemampuan Lin Feng sangat kuat, pada akhirnya, itu hanya didukung oleh kekuatan lapisan Ling Qi. Itu belum mencapai potensi maksimalnya. Suara gemuruh menyebar di atmosfer, yang diterangi oleh Ki ungu. Namun, pada saat itu, sebuah pedang langsung menembus Ki ungu tersebut. Sebuah bayangan gelap memegang pedang itu. Berikan pedangmu padaku. Pria tua itu tersenyum dingin. Kemudian dia mengayungkan tangannya dan dalam sekejap, Ki ungu melilit pedang Lin Feng dan menekannya ke tenggorokan Lin Feng. Tidak ada tempat lagi baginya untuk melarikan diri. Namun, Lin Feng tiba-tiba muncul di hadapan lelaki tua itu, lalu berkata dengan nada dingin, "Siapa bilang kultivator tingkat Ling Qi tidak bisa melukai kultivator tingkat Xuan Qi?" Bayangan salib yang mematikan. Ketika Lin Feng menggunakan kemampuan ini, dia mengubah tubuhnya menjadi pedang yang mampu menembus langit dan bumi. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara dan sebuah salib yang sangat terang muncul. Kejadian itu sangat cepat, begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Sebuah salib bergerak di udara di atas kerumunan, tampak seperti sesuatu yang kuno, tetapi salib itu baru saja muncul. Ketika Lin Feng selesai berbicara, lelaki tua itu mengerti bahwa situasinya telah menjadi sangat berbahaya. Dalam sekejap, dia melepaskan ki murni ungu miliknya dan mulai mundur, tetapi sudah terlambat. Ki murni ungu di depannya padam di bawah bayangan salib mematikan Lin Feng. Salib itu menghantam lelaki tua itu dan pakaiannya robek. Dagingnya sobek dan ada tanda berbentuk salib besar di dadanya. Tanda itu memiliki kilauan yang sama dengan salib yang melesat di udara. Namun, pemandangannya mengerikan, daging dan tulangnya terlihat. Lukanya menakutkan. Seandainya dia sedikit lebih lemah atau bereaksi sedikit terlambat, lelaki tua itu pasti sudah mati. Bayangan salib itu hampir menembus dadanya dan membunuhnya. Bab 231, Danau Ungu. Kerumunan orang juga menatap dada lelaki tua itu. Mereka dapat melihat dengan jelas salib berlumuran darah. Mereka terkejut. Siapa bilang kultivator tingkat Ling Qi tidak bisa melukai kultivator tingkat Xuan Qi? Jika Lin Feng mengatakan itu karena dia percaya sebaliknya dan dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk membuktikannya. Mengandalkan kekuatan lapisan Ling Qi-nya,
Dia tidak hanya melukai lelaki tua itu, tetapi dia benar-benar melukainya dengan parah. Dia hampir membunuhnya. Kerumunan orang merasa sulit mempercayai seluruh situasi tersebut. Pria tua itu menundukkan kepalanya dan dapat melihat dengan jelas tanda salib dan darah dari dadanya. Ekspresi wajah pria tua itu begitu mengerikan sehingga tak ada kata-kata yang dapat menggambarkannya. Ki murni muncul, darah yang mengalir keluar dari lukanya mengeras dan lukanya langsung tertutup. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng. Matanya dipenuhi kebencian yang tak berujung. Dia belum pernah ingin membunuh seseorang sebesar itu sebelum bertemu Lin Feng. Aku ingin membongkar seluruh tubuhmu sepotong demi sepotong sebelum membunuhmu. Suara lelaki tua itu terdengar sangat jahat. Hemp. Lin Feng mendesah dingin. Dia kembali ke posisi semula, meraih tangan Duan Xinye, lalu sedikit mundur lagi dan pada saat itu ekspresi wajah lelaki tua itu berubah drastis. Jangan berani-berani. Pada saat itu, di belakang Lin Feng, terdapat patung raksasa yang merupakan tempat tersembunyinya pintu masuk ke area terlarang. Pintu itu masih terbuka dari ritual sebelumnya. Ketika Lin Feng melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, dia tersenyum dingin. Kemudian dia bergerak seperti bayangan dan menghilang, dia meraih Duan Xinye dan keduanya langsung lenyap. Mereka berdua terlempar ke area terlarang. Ekspresi wajah lelaki tua itu semakin muram. Lin Feng telah memasuki area terlarang. Siluet lelaki tua itu berkedip dan dia segera mencoba mengikuti mereka. Tetapi ketika dia mencoba memasuki area terlarang, energi pedang yang sangat dahsyat muncul. Tubuhnya terlempar ke belakang. Suara gemuruh keras memenuhi udara. Pintu area terlarang itu menutup sendiri. Lelaki tua itu tercengang. Kacha! Tangan lelaki tua itu mengeluarkan suara retakan saat ia mengepalkan tinjunya. Ia menatap tajam ke arah pintu masuk area terlarang. Hal yang paling ia takuti telah terjadi. Beberapa saat sebelumnya, ketika dia berada di dekat Lin Feng, dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan, tetapi dia mencoba membuat Lin Feng menjauh dari area terlarang. Dia melakukan ini agar tidak ada yang mencurigai apapun tentang area terlarang tersebut. Dia tidak ingin membiarkan Lin Feng memasukinya, tetapi pada akhirnya, Lin Feng menyadarinya. Jika lawannya bukan Lin Feng, dia tidak akan terlalu khawatir. Tetapi Lin Feng memiliki bakat alami yang sangat tinggi dan sudah bisa melukainya. Jika Lin Feng tinggal di area terlarang selama beberapa tahun tanpa keluar, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menangkap Lin Feng. Selain itu, dengan bakat alaminya yang tinggi, Lin Feng, setelah tinggal selama beberapa tahun, pasti akan mampu membunuh lelaki tua itu. Di area terlarang, terdapat benda-benda mistis. Meskipun pemerintah Zi tidak pernah benar-benar memahami hal-hal ini, mungkin Lin Feng, dengan bakatnya yang luar biasa, akan mampu memahaminya dan mungkin kemudian, dia bahkan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pria tua itu masih berdiri di depan pintu masuk area terlarang, tetap tak bergerak. Ia tetap diam sambil menatap pintu. Ia tenggelam dalam pikirannya. Kerumunan itu pun tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka semua sangat penasaran ingin tahu apa yang tersembunyi di area terlarang itu. Apakah itu benar-benar kuburan leluhur mereka? Pemerintah Zi memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh wilayah, sehingga tidak ada yang berani memaksa masuk ke area terlarang. Selain itu, para kultivator lapisan Xuan Qi lainnya di wilayah tersebut tidak terlalu tertarik dengan area terlarang pemerintah Zi. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, pemerintah Zi hanya bisa menikmati reputasi seperti itu di wilayah terbatas saja. Mereka bukan apa-apa dibandingkan dengan para kultivator Moyu yang benar-benar kuat. Di dalam area terlarang, udaranya terasa pengap dan menyesakan. Suasana benar-benar sunyi. Kesunyian itu juga agak menakutkan. Ada cahaya ungu gelap yang menyinari pemandangan. Cahaya ungu memenuhi seluruh suasana area terlarang tersebut. Duan Xinye menggenggam tangan Lin Feng dengan erat dan kuat, seolah takut Lin Feng akan melepaskannya. Namun, matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu, sambil mengamati area terlarang tersebut. Dia sedikit takut, tetapi tidak terlalu karena Lin Feng berada di sisinya. Xinye, apakah orang-orang dari pemerintah Zi telah memberitahumu sesuatu tentang area terlarang? Tanya Lin Feng. Tidak pernah, aku hampir tidak pernah berbicara dengan mereka, kata Duan Xinye sambil menggelengkan kepalanya. Mari kita masuk lebih dalam dan melihat, kata Lin Feng sambil menarik tangan Duan Xinye. Cahaya ungu memungkinkan mereka untuk melihat sekeliling. Mereka berdua berjalan sebentar, lalu tiba-tiba cahaya ungu itu menjadi jauh lebih terang. Segala sesuatu yang mengelilingi mereka kini dapat terlihat dengan jelas. Tanah di bawah kaki Lin Feng dan Duan Xinye terbuat dari batu yang bersih dan dipotong rapi.
Dinding di kedua sisinya juga terbuat dari batu berkualitas tinggi yang dipotong dengan jelas. Saat mereka bergerak maju, jalan setapak semakin melebar. Setelah beberapa saat, Duan Xinye dan Lin Feng tercengang ketika melihat apa yang ada di hadapan mereka. Ada sebuah danau, tetapi air danau itu berwarna ungu. Riak-riak kecil terus-menerus terbentuk di permukaannya. Danau itu kecil saja. Mereka masih bisa melihat sisi seberangnya di kejauhan dari tempat mereka berada. Sisi seberangnya juga terang benderang. Mereka bisa melihat batu-batu indah dari sebuah istana raksasa. Ada danau berwarna ungu dan sebuah istana. Lin Feng tercengang. Dia menatap danau itu dengan saksama. Anehnya, danau itu tampak seperti roh Ziying. Yang lebih mengejutkan Lin Feng adalah airnya yang tampak seperti mendidih dan berbusa. Ayo kita mendekat dan melihat, kata Lin Feng kepada Duan Xinye. Duan Xinye mengangguk sedikit. Lin Feng menggenggam erat tangan Duan Xinye lalu melompat ke sisi berikutnya dengan tujuan mendarat di depan istana. Namun, pada saat Lin Feng melompati danau, suara yang luar biasa terdengar di udara. Tiba-tiba, danau itu tampak terangkat ke udara. Pusaran air muncul dan menyedot Lin Feng dan Duan Ye ke dalam air. Semuanya terjadi begitu cepat. Mereka tercengang. Lin Feng tercengang dan terkejut, seolah-olah danau ungu itu memiliki kehidupan sendiri. Danau itu langsung menangkap mereka dan menjebak mereka di dalamnya. Lin Feng tidak pernah menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Duan Xinye berteriak kaget. Ia menggenggam tangan Lin Feng dengan erat seolah-olah akan mati jika tidak. Keduanya ditelan oleh danau. Argh. Pada saat itu, danau itu tampak bersemangat dan meraung keras. Cahaya ungu tanpa henti memenuhi atmosfer dan bergerak langsung menuju Lin Feng dan Duan Xinye. Pada saat itu, pakaian Lin Feng dan Duan Xinye menghilang dan meleleh di danau. Mereka terkejut melihat pakaian mereka benar-benar meleleh. Dalam sekejap, pakaian mereka telah sepenuhnya meleleh dan menghilang. Untungnya, seluruh tubuh mereka terendam sepenuhnya di dalam air. Jika tidak, situasinya akan canggung dan berbahaya. Situasinya sangat aneh sehingga meskipun situasinya canggung, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Duan Xinye dan Lin Feng hanya memperlihatkan kepala mereka di atas air. Mereka saling menggenggam tangan dengan erat. Pada saat itu, cairan ungu bergerak ke arah mereka dan meresap ke dalam tubuh mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Cairan ungu itu kemudian meresap ke dalam kaki, lengan, dan tulang mereka. Cairan itu terus-menerus meresap ke dalam tubuh mereka seolah ingin memenuhi semua ruang yang tersedia. Tampaknya cairan itu bisa masuk dari setiap lubang. Lin Feng, aku kesakitan. Wajah Duan Xinye pucat pasi. Ia merasa tubuhnya akan membengkak dan meledak. Ia menggenggam tangan Lin Feng dengan erat, dan akhirnya, ia merasakan tekanan di lengannya berkurang. Lin Feng tampak murung. Ia juga merasakan sakit yang luar biasa. Cairan itu menyerang tubuhnya dari dalam. Pada saat itu, ki yang luar biasa dan kolosal muncul. Ilusi muncul di belakang tubuh Lin Feng dan Duan Xinye, dan yang mengejutkan, beberapa pintu hitam kecil muncul. Ada 3 pintu. Pintu-pintu itu tampak seolah-olah sudah ada sejak awal waktu. Pintu tertutup rapat. Lin Feng tercengang. Ini adalah pintu-pintu tersegel persis seperti yang dimiliki anggota klan Duan dengan roh mereka, roh darah. Boom, boom, boom. Ketiga pintu itu bergetar dan kemudian sepertinya tubuh Duan Xinye disegel oleh pintu-pintu tertutup itu, seolah-olah mereka menyegel segalanya. Ki pintu tertutup itu menyebar ke seluruh atmosfer dan yang mengejutkan, cairan ungu itu berhenti menembus tubuhnya. Cairan itu perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuhnya. Pintu yang tertutup rapat mencegah cairan ungu itu mengalir ke dalam tubuhnya. Duan Xinye perlahan menutup matanya, tetapi napasnya masih teratur. Lin Feng sedikit melonggarkan genggamannya pada tangannya. Dia hanya pingsan, bukan sesuatu yang serius. Namun, cairan ungu itu masih meresap ke dalam tubuh Lin Feng dan sangat menyakitkan. Namun, pada saat itu, sensasi yang terasa familiar menyerbu tubuhnya dan membuat Lin Feng bergidik. Di belakangnya, sebuah ilusi muncul. Itu adalah roh ularnya yang muncul di belakang punggungnya. Ular kecil itu tertidur lelap.